adik-adik semuanya. Selamat pagi. Wih, udah pada cantik-cantik sama ganteng-ganteng nih. Pasti udah pada mandi. Iya dong, sudah pada mandi. Nah, Cive udah mandi belum nih? Sudah dong. Wah, makanya udah cantik banget ya. So, adik-adik semua, udah tahu belum kita pagi ini mau ngapain? Ngapain ya? Wah, ya benar. Kita akan ibadah sekolah minggu secara online. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu nih. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bisa bangun pagi Tuhan, kita bisa menonton, bertemu secara online. Namun kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu kepada setiap kami selalu turun secara offline Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah ini, kami tahu Tuhan Engkau ada di samping kami, Engkau ada di belakang, di depan Tuhan, Engkau ada di sekitar kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mulai, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita mau semangat, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan dari awal lebih semangat. Lebih keras. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
puji Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Sebentar lagi adik-adik kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita mau nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulangi dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau
yang membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu dapat tertanam Tuhan, sehingga kami memberikan pengaruh yang baik Tuhan untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Satu kali Ishak ingin memberkati anaknya, maka dipanggillah Esau, dan Esau datang menghadap. Ayah, ini aku Esau, anakmu. Anakku, aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi buatkan lebih dahulu untukku makanan dari hasil buruanmu. Baik ayah, aku akan segera pergi berburu dan akan membuatkan makanan kesukaan ayah. Dan Esau berangkat berburu. Tidak lama setelah Esau pergi, maka Yakub yang telah diberitahu oleh Ribka ibunya, dia datang menghadap ayahnya dengan membawa makanan kesukaan ayahnya. Ayah, ini aku datang bawa makanan kesukaan ayah. Siapakah engkau? Engkaukah Esau? Iya ayah, aku Esau. Ini aku bawa makanan kesukaan ayah, makanlah ayah. Dan Ishak mengambil makanan itu lalu memakannya. Selesai makan, Ishak hendak memberkati Esau. Tetapi ada keraguan di hatinya. Maka dia bertanya sekali lagi, engkaukah Esau? Biar kuraba tanganmu. Dan karena tangannya berbulu, maka Ishak yakin bahwa itulah Esau. Dan diberkatilah dengan berkat kesulungan. Setelah itu Yakub pergi dan dia telah mendapatkan berkat kesulungan itu. Nah, adik-adik sudah lihat dramanya tadi kan? Ada yang tahu itu kisah apa? Siapa? Ya, pinter. Kisahnya Bapak Ishak dengan anak-anaknya. Nah, kejadian itu, cerita itu kita bisa temukan di dalam Kejadian pasal 27. Ya, tentang Ishak memberkati Yakub. Tetapi tentu kita tidak bisa baca semua ya, dari ayat 1 sampai 40. Nah, Tante akan bacakan ayat 26 dan 27. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Nah, dikatakan di Kejadian 27 ini Bapak Ishak punya anak 2 laki-laki, yaitu Esau dan adiknya Yakub. Nah, kedua-duanya laki-laki. Sebagai anak sulung Esau, dia beroleh hak kesulungan, berkat sulung. Tetapi pada satu kali Esau ini pulang dari berburu, dia lapar. Esau ini suka berburu. Siapa di sini adik-adik yang suka berburu? Oh iya, kamu suka berburu ya? Berburu apa? Jangkrik? Bukan. Masa berburu jangkrik sih? Ya, berburu rusa seperti itu. Nah, kalau Yakub dia sukanya masak. Walaupun dia laki-laki. Mungkin dia cita-citanya jadi chef kali ya. Chef Yakub. Wah, keren. Nah, satu kali Esau pulang dari berburu, dia lapar. Dia lihat Yakub adiknya lagi masak bubur kacang merah. Lalu dia minta kepada adiknya, "Kup, kasihlah abang
apa yang kau masak itu? Terus Yakub bilang, boleh, aku akan kasih abang semangkuk bubur kacang merah. Tapi dengan syarat. Apa itu? Syaratnya adalah hak sulungnya abang buat saya. Boleh-bolehlah itu. Ya, Esau meremehkan hak sulung. Dipikirnya apa sih itu? Gak penting. Jadi Yakub menukar hak sulung itu dengan semangkok bubur kacang merah. Dan Esau dengan lahap memakannya. Setelah itu keesokan harinya ayahnya Ishak manggil Esau. Karena Ishak tuh sayang kepada anak sulungnya yaitu Esau. Disuruhnya lah Esau ini pergi berburu dan memasak makanan sebelum Ishak meninggal. Dia akan memberkati Esau. Lalu Esau pergi berburu. Nah, karena Yakub ini sudah menukar dengan bubur kacang merah, dia sekarang jadi anak sulung, maka dia menginginkan berkat sulung itu. Dia datang kepada ayahnya, dia bawa masakan daging buruan, lalu dia datang kepada ayahnya. Untuk apa? Untuk minta berkat sulung. Dia menyamar menjadi Esau. Ya, lalu dia datang kepada bapaknya dan dia bawa makanan kesukaan bapaknya. Setelah Ishak menikmatinya, enak. Setelah dia makan, lalu Ishak akan memberkati. Diberkatinya lah Yakub dengan berkat sulung. Setelah itu, begitu Yakub keluar, Esau datang dengan bawa masakan yang diminta oleh ayahnya. Bapak, ini aku datang. Aku sudah bawa makanan kesukaan Bapak. Siapa kamu? Aku Esau. Lalu yang tadi siapa? Aku sudah berikan berkatku satu-satunya untuk dia. Lalu sadarlah dia Esau bahwa ternyata dia ditipu oleh Yakub. Dia kehilangan berkat sulung. Karena apa? Ya karena salahnya sendiri. Dia menukar berkat sulung itu dengan semangkok bubur kacang merah. Dia menyesal, dia nangis, dia marah kepada Yakub. Yakub, awas ya, aku kejar kamu. Ya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar dua hal. Satu, kalau Tuhan sudah memang mau memberkati kita, maka itu pasti berkat itu akan jadi milik kita. Adik-adik enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Oh, aku udah diberkati. Nah, kalau Tuhan memberkati, pasti itu terjadi. Adik-adik pasti diberkati. Ya, percaya? Amin. Ya. Yang kedua, jangan dengan kekuatan sendiri. Jangan dengan berpikir-pikir gimana caranya aku diberkati. Jangan andalkan cara sendiri. Tapi mau pakai caranya Tuhan. Yakub demi dia mendapatkan berkat sulung, dia pakai caranya sendiri. Ya, yaitu dengan menyamar seolah menjadi Esau abangnya. Nah, enggak boleh ya, kita enggak boleh menipu seperti itu. Untuk mendapat berkat, kita jangan pakai cara menipu-nipu, itu dosa. Enggak boleh. Ya, berdoa saja, percaya Tuhan berkati saya. Pasti Tuhan berkati. Ya. Dua hal itu yang Tante bisa sampaikan. Tante percaya adik-adik tidak dengan cara yang berdosa, tidak dengan cara yang dengan kekuatan sendiri, tapi berdoa. Ya, berdoa, minta Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Ya, kita mau berdoa sama-sama untuk meneguhkan firman Tuhan ini. Ya, semua tutup mata.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang hebat yang sudah memberkati kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk tidak takut Tuhan dengan apapun yang dikatakan teman-teman kami yang membuat kami merasa khawatir. Kami mau belajar percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan Yesus pasti kami terima. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Tante Ardina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati gembala anak di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Kak Fani mau sampaikan ayat hafalan untuk minggu ini. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Kita mau baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, jangan lupa ya, ayat hafalannya nanti direkam oleh mamah kita atau papah kita, nanti dikirimkan ke gembala anak atau guru sekolah minggu kita. Nah, untuk tugasnya atau challenge-nya, nih, Kak Andin mau kasih lihat. Ini yang untuk kelas kanak-kanak. Nah, ini ada gambarnya Yakub yang tadi kita lihat. Nah, ini tangannya masih halus nih. Kita kasih kapas. Nah, ini nanti adik-adik minta kapas sama mama atau papa atau kakaknya. Nih, kapasnya sedikit aja, nanti ditempel di tangan. Tangannya, dua tangannya, kemudian di lehernya Yakub. Setelah itu bisa diwarnai. Nah, setelah diwarnai, sudah ditempel ini kapas. Nah, difoto, kirimkan ke guru sekolah minggunya. Ini yang untuk kelas anak-anak. Untuk yang kelas pratama, nah, untuk yang kelas pratama, ini tugasnya adalah carilah perbedaan dari dua gambar ini. Nanti dicari, dilingkari dengan spidol atau pakai pensil warna atau pakai ballpoint. Jadi nanti difoto juga, dikirimkan ke guru sekolah minggunya. Nanti yang mengirimkan tugas, yang mengirimkan ayat hafalan juga videonya, nanti bisa kemungkinan menang dan mendapatkan hadiah. Oke, kita tutup sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa.